Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusolli wa nusallimu ala rasulil karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dimuliakan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiknya kita luangkan waktu sejenak untuk sama-sama menyimak dan mendengarkan tentang kisah si bocah kecil ahli suhud. Bahlul Rahmatullah berkata, ketika aku berjalan di sebuah jalan di Basrah, aku bertemu dengan seorang anak laki-laki yang sedang bermain buah kenari dan badam. Dari sekumpulan anak-anak yang bermain tersebut, ada seorang anak yang menangis sendirian. Aku berpikir, mungkin anak ini menangis karena belum mendapatkan buah badam atau kenari untuk bermain. Aku berkata kepadanya, "Nak, janganlah engkau menangis lagi. Aku akan memberimu beberapa buah badam dan kenari untuk mainan." Anak itu memandangiku dan berkata, "Bodoh, apakah kita dilahirkan untuk bermain-main?" Aku bertanya lagi, "Lalu untuk apa kita dilahirkan?" Ia menjawab, "Kita dilahirkan untuk belajar dan beribadah kepada Allah." Aku berkata, "Semoga Allah memberkati hidupmu." Kemudian aku bertanya lagi kepadanya, "Siapakah yang mengajarimu sehingga engkau dapat berbicara seperti itu?" Ia menjawab, "Allah Subhanahu wa taala berfirman," yang artinya, "Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakanmu secara main-main dan bahwa kamu tidak akan dapat dikembalikan kepada kami?" Quran surat Mu'minun ayat 115. Aku berkata, "Anakku sayang, betapa bijaknya ucapanmu. Berilah aku beberapa nasihat." Kemudian anak itu pun membawa syair. "Aku melihat manusia datang ke dunia, lalu pergi jauh. Dunia dan harta selalu berpindah dengan sayap-sayap yang siap untuk terbang. Tidak ada seorang pun yang hidup selamanya untuk menikmati kesenangan. Kematian, penderitaan bagaikan dua ekor kuda yang berlari cepat ke arah manusia untuk menginjak-injak dan melahap mereka. Wahai orang yang bodoh, yang terpedaya oleh tipu daya dunia, pikirkanlah dan ambillah suatu kebaikan dari dunia ini untuk menolongmu di akhir kelak." Kemudian ia melihat ke langit, mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu membaca dua buah syair dengan air mata berlinangan di pipinya. "Wahai engkau yang kepadamu semua manusia memohon dengan berendah hati. Wahai engkau yang kepadamu semua bersandar. Wahai engkau yang jika ada orang yang berharap kepadamu, pasti kan engkau penuhi." Setelah membaca syair tersebut,
ia jatuh pingsan. Kemudian aku baringkan kepalanya di atas pangkuanku. Ku hapus debu di wajahnya dengan lengan bajuku. Dan tak lama kemudian ia siuman. Aku bertanya kepadanya, "Nak, mengapa engkau begitu takut? Engkau hanyalah seorang anak kecil yang belum mempunyai kemaksiatan yang tercatat di buku catatan amalanmu." Ia berkata, "Menurut engkau seperti itu. Tetapi aku selalu melihat di buku, menyalakan api dengan melemparkan kayu-kayu kecil setelah terlebih dahulu, baru kemudian kayu yang besar ke dalam api itu. Aku takut kalau ketika api neraka dikobarkan, aku akan dilemparkan ke dalam terlebih dahulu sebelum orang dewasa dilemparkan ke dalamnya." Aku berkata, "Anakku sayang, tampaknya engkau sangat bijaksana. Berilah aku beberapa nasihat lagi." Kemudian ia membaca beberapa bait syair. "Aku tersesat di dalam kelalaian, sedang kematian menuju ke arahku, kian lama, kian dekat. Jika aku tidak mati hari ini, suatu hari kelak aku pasti mati. Aku manjakan tubuhku dengan pakaian-pakaian halus yang mewah. Padahal tubuhku akan membusuk dan hancur dalam kubur. Aku bayangkan tubuhku berangsur-angsur hilang. Sedikit demi sedikit berkurang hingga tinggallah kerangka tanpa kulit dan daging. Aku melihat umurku kian habis, namun keinginanku belum juga terpuaskan. Perjalanan panjang terbentang di hadapanku, sedangkan aku tidak memiliki bekal untuk menempuh jalan itu. Aku mendurhaki Tuhanku dan melanggar perintah-perintahnya dengan terang-terangan. Padahal Dia mengawasiku setiap saat. Aku menuruti hatiku dalam perbuatan-perbuatan yang memalukan. Apapun telah terjadi tak dapat dihapuskan. Dan sang waktu bila telah berlalu tidak dapat ditarik kembali. Wahai, aku berdosa secara rahasia. Tidak pernah orang lain mengetahui dosa-dosaku yang mengerikan. Tetapi esok, rahasia dosa-dosaku akan ditampakkan dan diperlihatkan kepada Tuhanku. Aku berdosa kepadanya, walaupun hati merasa takut. Aku sangat mempercayai ampunannya yang tak terbatas. Aku berdosa dan tak tahan menanggung malu. Tetapi aku tergantung kepada ampunannya yang tak terbatas. Siapa lagi selain Dia yang akan mengampuni dosa-dosaku? Sungguh segala puji hanyalah baginya. Seandainya tidak ada azab setelah kematian, tiada janji akan surga, tiada ancaman akan neraka, kematian dan kebusukan cukuplah sebagai peringatan agar kita menjauhi kesia-siaan. Namun akal kita bebal. Kita tidak mengambil peringatan apapun. Sekarang tiada harapan bagi kita lagi, kecuali Yang Maha Pengampun
mengampuni dosa-dosa kita. Karena bila seorang hamba berbuat salah, Tuannya saja yang dapat mengampuninya. Tak diragukan lagi, aku adalah yang terburuk di antara semua hambanya. Aku telah mengkhianati perjanjianku dengan Tuhanku yang dibuat di keabadian. Dan hamba yang bodoh, janji-janjinya tak berarti. Tuhanku, bagaimanakah nasibku kelak hati ketika api membakar tubuhku? Api yang melelehkan batu yang paling keras. Aku akan seorang diri ketika dibangkitkan dari kubur. Wahai Engkau yang Maha Esa, yang tiada sekutu terhadap keagunganmu, belas kasihan aku dalam kehadiranku, ketika aku ditinggalkan oleh segalanya. Syair-syair itu begitu menyentuh kalbuku, sehingga aku jatuh pingsan. Karenanya, beberapa saat kemudian ketika aku sadarkan diri, anak itu telah pergi. Aku bertanya kepada anak lainnya tentang anak itu. Mereka berkata, "Tidakkah engkau mengenalinya? Adalah keturunan Imam Husain radhiyallahu anhu." Aku sudah yakin bahwa ia adalah anak keturunan orang yang sangat mulia. Maka tidaklah mengherankan jika ia dapat mengucapkan kata-kata yang penuh hikmah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita berkah doa dari keluarga ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikianlah para hadirin yang dimuliakan Allah, takdim kita pada siang ini. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan taklim kami. Mohon. Sekian, Allahumma wa bihamdika astaghfirullah ila anta astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.